yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang resiko gangguan masalah kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada ibu hamil, yang beranggotakan Reni Mainetasari NPM 22, Mei Lutfi Aryani NPM 23, Indro Suntoko NPM 23. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Reni Mainetasari. Definisi, kehamilan merupakan permulaan suatu kehidupan baru, suatu periode pertumbuhan. Kondisi kesehatan di masa lampau sekaligus keadaan kesehatan ibu saat ini merupakan landasan suatu kehidupan baru. Nutrisi merupakan proses pemasukan dan pengolahan zat makanan oleh tubuh yang bertujuan menghasilkan energi dan digunakan dalam aktivitas tubuh. Nutrisi pada ibu hamil adalah makanan yang bergizi yang dimakan oleh ibu hamil. Faktor-faktor yang mempengaruhi nutrisi: usia dan tahap perkembangan. 2. Gaya hidup dan budaya. 3. Gangguan kesehatan. Nutrisi yang penting untuk ibu hamil: 1. Kalori, 2. Protein, 3. Cairan, 4. Vitamin dan mineral, 5. Air, 6. Seng, 7. Serat, 8. Lemak. Kemudian akan dibacakan oleh Saudari Reni. Tanda kecukupan dan kekurangan nutrisi pada ibu hamil. Bagian tubuh, keadaan umum, cukup nutrisi, gesit, dan responsif. Kurang nutrisi, lesu, dan apatis. Berat badan, normal sesuai tinggi atau bentuk tubuh. Kegemukan atau kekurusan. Postur, tegak, tungkai, dan lengan lurus. Bungkuk atau bahu menurun, dada cekung. Otot, kuat, kenyal, sedikit lemak, bawah kulit, lemah, otot lunak, tidak tegap, saraf, perhatian baik, tidak mudah tersinggung, refleks normal, mental stabil, labil, mudah tersinggung, refleks patella negatif, kesadaran menurun, pencernaan, nafsu makan baik, tidak teraba tumor atau benjolan, pembesaran hati dan limfa, kurang nafsu makan, sembelit, diare, pencernaan kurang baik, jantung, detak dan irama atau tekanan darah normal. Detak jantung tidak normal, jantung membesar, irama tidak normal atau meningkat. Imunitas baik, energik, cukup tidur. Mudah lelah, mengantuk, lesu. Rambut mengkilat, tidak mudah rontok atau kuat. Kusam dan mudah rontok. Kulit, kelembapan cukup, warna kulit segar. Kering, pucat, terdapat bintik darah. Muka dan leher sehat, tidak ada pembengkakan. Pembengkakan bersisik sekitar mulut. Bibir licin, warna merah segar, lembab, tidak bengkak. Kering bersisik, bengkok, memerah, ada luka di sudut bibir mulut. Mulut lembab, selaput lendir bersih, bengkak, mulut kotor atau sariawan. Gusi merah normal, tidak ada perdarahan. Bengkok atau mudah berdarah. Lidah merah normal, licin, tidak ada luka. Bengkok, merah tua, kotor atau ada luka. Gigi tidak ada keks, warna putih normal, berlubang, ompong, posisi tak beraturan. Mata bersih, tidak kemerahan. Kemerahan selaput mata kering atau keruh. Kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran kelenjar gondok. Pembesaran kelenjar gondok. Kuku sehat, tidak pucat. Pucat, rapuh atau infeksi. Tungkai normal, tidak ada pembengkakan. Bengkak, nyeri betis atau kram, ada varises. Contoh makanan seimbang pada ibu hamil dalam sehari. Waktu makan pada jam 7, nasi, sayur kacang, plus daging, telur ceplok. Jam 10, bubur, kacang hijau, susu. Jam 12, nasi, gado-gado komplit, ayam
goreng, salad buah, pepaya, dan tomat. Jam 4 sore, lemper dan air jeruk. Nasi, sawi hijau, dan daging. Jam 6 sore, ikan, bumbu acar, pisang raja. Jam 8 malam, pisang kukus. Makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil. Makanan yang harus Listeria, makanan yang mengandung listeria ini dapat menyebabkan keguguran, bayi lahir mati, atau keracunan darah. Bakteri listeria monotogenes banyak terdapat pada produk unggas, termasuk telur, ikan, atau daging sapi yang diolah setengah matang. Bakteri E. coli sering ditemukan pada daging yang diolah setengah matang dan susu tidak mengalami pasteurisasi. Racun yang dikeluarkan dapat merusak usus dan ginjal. Salmonella dan Toxoplasma. Untuk menghindari bakteri jenis ini, sebaiknya tidak mengonsumsi daging dan telur dalam bentuk mentah atau setengah matang. Konsep dasar asuhan keperawatan dengan masalah dan dasar nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh ibu hamil. 1. Pengkajian riwayat nutrisi, riwayat makanan, kemampuan makan, riwayat penggunaan obat, riwayat sosial, nafsu makan, jumlah asupan, tingkat aktivitas, penampilan fisik. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik meliputi antropometrik, meliputi pengukuran tinggi badan dan berat badan dan lingkar lengan. Analisa data. Data yang telah dikumpulkan dari hasil pengkajian kemudian dikelompokkan dan dianalisa untuk menemukan masalah kesehatan klien. Perencanaan. Setelah ditemukan masalah pada klien, perawat mengidentifikasi diagnosa keperawatan dan menetapkan tujuan jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Diagnosa keperawatan prioritas. 1. Perubahan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan mual dan muntah terus-menerus. 2. Resiko bayi berat badan lahir rendah, BBLR, berhubungan dengan asupan nutrisi yang tidak adekuat. 3. Kurang pengetahuan tentang kehamilan berhubungan dengan kurangnya informasi. Strategi komunikasi dalam pelaksanaan tindakan keperawatan. 1. Fase orientasi, salam terapeutik. 2. Evaluasi. 3. Kontrak. 4. Tujuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reni. Dua, fase kerja. Menjelaskan materi terkait pentingnya nutrisi bagi ibu hamil. Kedua, menjelaskan jenis-jenis makanan yang baik untuk dikonsumsi pada masa kehamilan. Tiga, menjelaskan masalah yang biasa terjadi pada ibu hamil. Empat, menjelaskan cara mengatasi masalah yang biasa terjadi pada saat kehamilan. Lima, menanyakan apakah materi yang telah disampaikan sudah jelas atau belum. 6. Berikan waktu pada keluarga atau ibu hamil untuk bertanya. 3. Fase terminasi. Evaluasi. Yang pertama, evaluasi respon klien terhadap tindakan keperawatan. 1. Evaluasi subjektif. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah kita berdiskusi mengenai pentingnya nutrisi pada ibu hamil? 2. Evaluasi objektif. Sekarang coba Ibu bisa Ibu sebutkan kembali jenis makanan apa saja yang harus dikonsumsi selama masa kehamilan dan sebutkan masalah apa saja yang mungkin muncul pada saat kehamilan dan bagaimana cara mengatasinya. Rencana tindak lanjut. Baik, Bapak dan Ibu, ini saya ada lewat mengenai diskusi yang tadi kita bahas. Nanti Bapak dan Ibu bisa mempelajari materi tersebut agar ibu dan bayi sehat sampai proses kelahiran nantinya. Kontrak yang akan datang, bagaimana kalau besok kita berdiskusi mengenai pentingnya pemeriksaan rutin kehamilan sesuai usia hamil. Untuk tempatnya, kita bisa berdiskusi di sini lagi. Bagaimana kalau kita berdiskusi besok lusa jam 10 pagi. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ibu dan bayi sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami akan mempresentasikan yaitu perkembangan psikososial pada ibu hamil yang akan dibacakan oleh
pertama oleh saya terlebih dahulu. Definisi kehamilan adalah suatu masa di mana terjadi perubahan dramatis baik biologis, psikologis maupun adaptasi pada wanita. Pendekatan psikososial kehamilan yaitu tahap di mana ibu hamil mengalami perubahan fisik maupun psikologis yang dipengaruhi antara ibu hamil dan lingkungan sekitarnya. Tanda-tanda dan gejala psikologis pada ibu hamil. 1. Senantiasa berpikir negatif. 2. Menyadari bahwa perasaan amat cepat berubah. 3. Sulit untuk tidur. 4. Kehabisan tenaga atau kebanyakan gerak. 5. Makan amat sedikit atau amat banyak. 6. Kehilangan kepercayaan dan harga diri. 7. Sangat judes atau peka terhadap bunyi dan sentuhan. 8. Rasa bingung dan bersalah. 9. Sering lupa. Faktor yang mempengaruhi kondisi psikis ibu hamil. Sudah punya anak banyak, khawatir berubah penampilan, kemampuan finansial dirasa tidak memadai, keluhan sulit tidur. Di trimester pertama, kadar hormon dalam tubuh ibu sering mengalami perubahan drastis yang sering memunculkan keluhan muntah-muntah. Sehubungan dengan itu, keluhan sulit tidur biasanya muncul karena sebab sebagai berikut: stres, perubahan hormon, dihantui kecemasan, gangguan psikis. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Mei Lutmi Aryani. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reni Mainetasari. Perubahan psikologis pada ibu hamil. 1. Perubahan psikologis trimester 1 atau periode penyesuaian. Perubahan psikologis pada ibu hamil. 1. Perubahan psikologis trimester 1. Periode penyesuaian. 1. Ibu merasa tidak sehat dan kadang merasa benci dengan kehamilannya. 2. Kadang muncul penolakan, kekecewaan, kecemasan, dan kesedihan. Bahkan kadang ibu berharap agar dirinya tidak hamil saja. Kedua, perubahan psikologis trimester 2 atau periode kesehatan yang baik. 1. Ibu merasa sehat, tubuh ibu terbiasa dengan kadar hormon yang tinggi. 2. Ibu sudah dapat menerima kehamilan. 3. Merasakan gerakan anak. 4. Libido meningkat. 5. Menuntut perhatian untuk cinta. 3. Perubahan psikologis trimester 3 atau penantian dengan penuh kewaspadaan. 1. Rasa tidak nyaman timbul kembali, merasa dirinya jelek, aneh, dan tidak menarik. 2. Merasa tidak menyenangkan ketika bayi tidak lahir tepat waktu. 3. Takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang timbul saat melahirkan, khawatir akan keselamatannya. Konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil. Asuhan keperawatan ibu hamil dengan gangguan psikologis atau perilaku proses keperawatan. 1. Pengkajian. A. Riwayat obstetri memberikan informasi yang penting mengenai kehamilan sebelumnya agar perawat dapat menentukan kemungkinan masalah pada kehamilan sampai sekarang. Riwayat obstetri meliputi hal-hal di bawah ini. 1. Gravida, para abortus, dan anak hidup atau BPAH. 2. Berat badan bayi waktu lahir dan usia gestasi. 3. Pengalaman persalinan, jenis persalinan, tempat persalinan, dan penolong persalinan. 4. Jenis anestesi dan kesulitan persalinan. 5. Komplikasi maternal seperti diabetes, hipertensi, infeksi, dan perdarahan. 6. Komplikasi pada bayi. 7. Rencana menyusui bayi. B. Riwayat kontrasepsi. Beberapa bentuk kontrasepsi dapat berakibat buruk pada janin, ibu, dan atau keduanya. Riwayat kontrasepsi yang lengkap harus didapatkan pada saat kunjungan pertama. Penggunaan kontrasepsi oral sebelum kelahiran dan berlanjut. C. Riwayat penyakit dan operasi. Kondisi kronis atau menahun atau terus-menerus.
seperti DM, hipertensi, dan penyakit ginjal bisa berefek buruk pada kehamilan. D. Riwayat kesehatan, usia, ras, dan latar belakang etnik atau berhubungan dengan kelompok risiko tinggi untuk masalah genetis seperti anemia, sickle cell, thalassemia. 2. Penyakit pada niasa kanak-kanak dan imunisasi. 3. Penyakit kronis seperti asma dan jantung. 4. Penyakit sebelumnya, prosedur operasi dan cedera atau pelvis dan pinggang. 5. Infeksi sebelumnya seperti hepatitis, penyakit penular seksual, dan TBC. 6. Riwayat dan perawalan anemia. 7. Fungsi vesika urinaria dan bawel atau fungsi dan perubahan. 8. Jumlah konsumsi kafein tiap hari seperti kopi, coklat, dan minuman ringan. 9. Merokok. 10. Kontak dengan hewan peliharaan seperti kucing dapat meningkatkan risiko terinfeksi toksoplasma. 11. Alergi dan sensitif dengan obat. 12. Pekerjaan yang berhubungan dengan penyakit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mei Lutfi. Riwayat keluarga. Riwayat keluarga memberikan informasi tentang kesehatan keluarga, termasuk penyakit kronis, menahun terus-menerus seperti diabetes, mellitus, dan jantung, infeksi seperti tuberkulosis dan hepatitis, serta riwayat kongenital yang perlu dikumpulkan. F. Riwayat kesehatan pasangan. Untuk menentukan kemungkinan masalah kesehatan yang berhubungan dengan masalah genetik, penyakit kronis, dan infeksi. Penggunaan obat-obatan seperti kafein dan alkohol berguna pada kemampuan keluarga untuk menghadapi kehamilan dan persalinan. Rokok yang digunakan oleh ayah akan mempengaruhi pada ibu hamil dan janin, terutama risiko mengalami komplikasi. Pemeriksaan fisik meliputi TTV, sistem kardiovaskuler, sistem muskuloskeletal, sistem neurologi, sistem integumen, sistem endokrin, sistem gastrointestinal, sistem urinaria, sistem reproduksi. Diagnosa keperawatannya yaitu ada 4. 1. Gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan penampilan. 2. Ketakutan berhubungan ketidakbiasaan. 3. Gangguan pola tidur berhubungan dengan faktor biologis. 4. Ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Strategi komunikasi dalam pengkajian keperawatan jiwa. Fase orientasi. 1. Salam terapeutik. 2. Evaluasi dan validasi. Validasi. 3. Tujuan. 4. Kontrak waktu. Fase kerja. Baiklah, kita mulai ya Bu diskusinya. Langsung saja kita sekarang akan membahas mengenai perubahan pada diri Ibu, yaitu perubahan fisik, kognitif, dan afektif yang normal Ibu alami pada kehamilan trimester 1 ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mei Lutfi. Berikut beberapa respon fisik yang Ibu alami pada kehamilan trimester ke-1. A. Tidak menstruasi. B. Mual dan muntah di pagi hari. 3. Cepat lelah dan mengantuk. 4. Sulit buang air besar. E. Sering buang air kecil. F. Payudara terasa penuh, nyeri tekan, gatal pada area puting dan areola menghitam. G. Tidak menyukai bau makanan tertentu. H. Lidah terasa pahit. I. Produksi air ludah meningkat. J. Cepat basah pada area kewanitaan. K. Berat badan cenderung menurun. Berikut beberapa respon kognitif yang normal Ibu alami pada kehamilan trimester 1. Di antaranya yaitu berusaha mencari informasi dari berbagai sumber tentang kehamilan, kelahiran, dan janin. B. Mempersiapkan segala kebutuhan bayi, baik material maupun spiritual. Yang C. Segera melakukan tes kehamilan. D. Merasakan perasaan yang berubah dari waktu ke waktu. E. Berhati-hati dalam berpikir, perkataan, dan perbuatan. F. Berusaha menenangkan diri bila ada mengalami perubahan perasaan. G. Menjaga hubungan baik dengan ibu lain untuk mendapatkan dukungan. Berikut respon pada kehamilan trimester 1 yaitu A. Muncul perasaan campur aduk, perasaan antara bahagia dan sedih. B. Sulit menerima kehamilan. C. Merasa harap-harap cemas. D. Takut keguguran. E. Memikirkan perubahan tubuh janin. F. Menolak hubungan suami istri. G. Sangat berhati-hati dengan melakukan aktivitas.
Fase terminasi, evaluasi subjektif. Apakah Ibu paham mengenai diskusi kita hari ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Evaluasi objektif. Coba Ibu sebutkan beberapa yang Ibu ingat dari diskusi kita tadi. 3, rencana tindak lanjut. Setelah kita diskusi tadi, jangan lupa diperhatikan perubahan-perubahan adanya kehamilan ya Bu, kontrak yang akan datang. Sekian dulu diskusi kita hari ini Bu. Minggu depan pada jam yang sama kita akan kembali berdiskusi mengenai gizi ibu hamil, tempatnya di ruang ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.